Terima kasih, Mbak. Nah, bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar layak Jakarta ini, mungkin nongkrong di coffee shop seolah menjadi tren ataupun budaya tersendiri untuk bekerja, kemudian nongkrong bersama keluarga, teman, dan lain sebagainya. Nah, di segmen Demi Cuan kali ini kita akan membahas sebetulnya seperti apa nih bisnis coffee shop yang sekarang itu sudah menjadi tren, bahkan menjamur di kota-kota besar. Langsung aja kita lihat. Cheers! Coffee shop yang nyaman dan menyajikan banyak varian jenis biji kopi kerap menjadi pertimbangan bagi para pencinta kopi sebelum mengunjungi coffee shop. Apalagi jika tempat tersebut juga memperagakan proses pembuatan kopi yang dipesan, tentu akan memiliki nilai jual dan daya tarik tersendiri. Didirikan tahun 2011 silam oleh Bori yang sudah berkarir di dunia kopi selama 20 tahun, Jakarta Coffee House berawal dari sebuah kedai kopi sederhana di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Konon, saat itu coffee shop ini merupakan coffee shop pertama di kawasan tersebut. Hal ini membuatnya menjadi pionir dari banyak coffee shop di kawasan Cipete. Awalnya, konsep coffee shop ini adalah factory dan warehouse, di mana sang pemilik ingin memasok biji kopi yang didapatkan dari petani-petani lokal ke seluruh kafe dan coffee shop di Jakarta. Tak heran, beragam biji kopi lokal dengan kualitas terbaik disajikan di coffee shop ini. Berawal hanya fokus pada menu black coffee dari beragam biji kopi lokal, kini beragam menu tersedia. Mulai Melaka Latte, juga menu non-kopi seperti Thai tea dan beragam menu cemilan pendamping kopi. Dalam sehari, coffee shop ini mampu menjual 300 gelas kopi per hari dengan kisaran harga kopi mulai dari 20 ribuan. Namun, tentu dalam 11 tahun berjalan, beragam tantangan telah dihadapi khususnya pada masa pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020 silam. Pada masa pandemi, coffee shop ini harus menutup beberapa gerainya, hingga akhirnya saat ini hanya memiliki 6 gerai, termasuk gerai yang berada di Cipete, Jakarta Selatan, dan di Jalan Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Trying to be stable. Since 2011 until 2024, we are trying to keep it stable, even though many competitors. But the things that a bit difficult since we were not standing with the groups. We only have one owner right now, so it's quite tough for us to keep it stable, even though we so far we still making it. Coffee shop ini menargetkan masyarakat yang ingin bekerja di kafe atau work from cafe. Lokasi-lokasi yang dipilih sebagai cabang pun merupakan area perkantoran. Tak heran, coffee shop yang buka selama 24 jam ini kerap ramai di jam kerja. Nongkrong di coffee shop karena yang pertama saya kan kerjanya hybrid ya. Jadi biasanya kalau ke cafe shop itu buat kerja kayak gitu-gitulah. Sama paling buat nongkrong sih kalau weekend. Nah itu. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau misalkan nongkrong di coffee shop tuh kalau misalkan kerja kayak semua orang kan kerja ya. Jadi kelihatan berfokus aja gitu. Berawal dari kedai kopi tenda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, kini Shanti telah memiliki coffee shop-nya sendiri. Didirikan pada 2020, rasa kopi justru tumbuh tepat saat pandemi COVID-19 berlangsung. Melalui coffee shop yang ia dirikan, ia pun juga ingin menghapuskan stigma masyarakat bahwa nongkrong di Kemang itu harus mahal. Menu di coffee shop-nya relatif murah untuk kawasan tersebut. Tak heran, tempat yang buka hingga dini hari ini selalu ramai pada saat weekend. Awal tahun 2020, Mas. Memang pada saat itu pandemi, cuma PSBB sudah agak longgar. Nah, kita tuh awalnya cuma punya tenda. Jadi konsepnya memang ngopi di tenda. Cuman kita mau gitu kan, anak-anak atau customer yang ke Kemang itu nggak harus punya uang ratusan ribu gitu kan. Jadi kita target marketnya memang middle low. Dan itu kita awalin cuma di depan aja, di trotoar pinggir sini. Beragam menu kopi dengan harga terjangkau pun ditawarkan oleh Rasa Kopi. Ya sering sih Mas, gitu. Mostly tiap weekend pasti ada waktu untuk nongkrong. Hangout sama teman-teman juga. Pilihannya yang paling mudah ya coffee shop sebenarnya gitu. Kopi kurma menjadi salah satu menu best seller. Aneka mocktail sebagai menu non-kopi dan aneka cemilan seperti dimsum sebagai teman minum kopi. Best sellernya sendiri kita punya kopi kurma.
yang dari awal mungkin orang agak aneh gitu kan, kopi kurma gitu kan, tapi justru itu yang banyak dicari. Misalkan per hari itu kan memang kita nggak bisa exact angkanya berapa ya, cuman kalau di rata-rata secara omset per bulan itu kita udah mencapai puluhan juta. Untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 dalam berbisnis, mental yang kuat ternyata sangat dibutuhkan. Dan ia juga merasa diuntungkan dengan pemilihan lokasi yang strategis yang dikenal sebagai tempat nongkrong warga ibu kota. Adi Dwinanda, Denny Irfan, Jakarta.